Pasar monopoli. Pasar monopoli dari bahasa Yunani monos, satu, volein, menjual, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jenis pasar monopoli. 1. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi karena suatu pihak memiliki keadaan dan situasi alam yang khas dan tidak dimiliki pihak lain. Monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat ini bergabung pada masyarakat saat masyarakat mempercayai terhadap suatu produk, maka produk itu mampu menguasai pasar. Monopoli undang-undang. Monopoli ini terjadi karena dukungan dari kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Kelebihan monopoli. 1. Muncul kreativitas dan inovasi. 2. Adanya hak cipta dan hak paten. 3. Kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kelemahan monopoli. Memicu perkembangan pasar gelap, terjadi kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja, munculnya ketidakadilan. Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran, sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah. Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin, dan pengolahan stok pangan. Perum Bulog bisa melakukan monopoli impor beras. Bulog bisa menunjuk secara langsung pengeksporan, tidak lagi melalui tender. Pengamatan pertanian Kudori mengatakan tender impor beras sebesar 500.000 ton membutuhkan waktu lama, sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Bulog adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang sudah dinotifikasi di WTO sebagai perusahaan yang boleh memonopoli impor atas perintah negara. Biasanya, di setiap negara memiliki perusahaan yang bisa memonopoli impor. Mestinya, ini bisa dimanfaatkan karena tidak melanggar aturan WTO, katanya saat dihubungi Republika Jumat 19 Januari. Menurutnya, lelang sepenuhnya tergantung pada bagaimana respon peserta lelang, ada yang ikut atau tidak. Tapi, mestinya ada peserta lelang yang berminat, mengingat menurut Organisasi Pangan Dunia FAO, tahun ini dan tahun lalu surplus beras tidak jauh berbeda, jadi yang diperdagangkan pun tidak jauh berbeda, kata dia. Hanya saja permintaan impor 500.000 ton lumayan besar, tak heran jika rencana impor Indonesia mempengaruhi harga di pasar dunia. Ia menjelaskan, ketika pemerintah mengumumkan akan melakukan impor 500.000 ton, harga beras pelan-pelan merambat naik. Kenaikan harga ini merupakan sisi buruk ketika impor diumumkan ke publik. Mestinya, kalau impor ya impor saja, tegasnya. Menurutnya, kalau pemerintah yakin bahwa cadangan stok produksi itu tidak cukup dan perlu diisi dari impor, pemerintah cukup melakukan impor tanpa mengumbarnya ke publik. Ia melanjutkan, jika melakukan perhitungan 1 bulan saja, kata dia, beras tersebut baru bisa tiba pada akhir Februari, bertepatan dengan panen raya. Untuk itu, pemerintah perlu menahan beras tersebut merembes ke pasar. Pemerintah dan Bulog berencana mendistribusi beras impor tersebut ke daerah-daerah non-produksi. Beras tersebut juga tidak langsung digulir ke pasar, melainkan ditaruh dalam gudang. Beras impor asal Thailand dan Vietnam
tersebut baru akan betul-betul diguyur ke pasar ketika memang tidak ada pasokan. Kalau janji-janji itu dipenuhi, tidak perlu ada kekhawatiran akan merugi para petani, ujarnya.